Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TVRI, media pemersatu bangsa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan, bulan untuk berpastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam Ramadan, jangankan yang wajib, yang sunnah nilainya akan menjadi seperti wajib. Maka merugi bagi mereka yang melewati bulan suci Ramadan, tidak menghidupi dengan amal-amal kemuliaan. Masalah kemudian adalah amal kemuliaan apa saja yang perlu kita hidupkan di bulan suci Ramadan. Yang sederhana dan yang lazim kita lakukan adalah menunaikan ibadah sholat berjamaah. Banyak orang di bulan suci Ramadan ini jamaahnya hanya tarawih. Baik, tapi lengkapi dengan sholat jamaah 5 waktu. Dalam sholat jamaah ada beberapa keutamaan yang kita dapati. Dan pemirsa yang saya hormati, salah satu penyebab kita malas berjamaah karena kita tidak tahu nilai-nilai keutamaan berjamaah. Menurut kitab Durratun Nasihin dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa keutamaan yang bisa kita dapati dalam sholat jamaah. Yang pertama, bila Anda wudhu sempurna lalu menuju ke masjid, kata Nabi, langkah kaki kanannya 1 pahala, langkah kaki kirinya gugur dosa kecil. Jadi Anda bayangkan, kalau antara masjid ke rumah Anda 200 meter, PP 400 meter, lalu berapa langkah kaki yang kita dapat? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecilnya. Luar biasa, banyak betul pahala yang dia dapat. Apalagi kalau dia jalannya seperti ini, berjalan di tempat. Berapa banyak pahala yang kita dapati? Langkah kaki kanan 1 pahala, langkah kaki kiri gugur dosa kecilnya. Yang kedua, keutamaan berjamaah. Apabila gerimis Anda ke masjid, maka baju yang basah akan menjadi mantel, akan menjadi pelindung di akhirat kelak, agar Anda tidak tersentuh oleh api neraka. Maka Anda tidak usah cemas ketika baju ada basah ketika ke masjid. Itulah yang akan menolong Anda di akhirat kelak. Tapi jangan juga dipahami salah, bos. Begitu dengar hadis ini, dia tunggu hujan keras, lalu dia buka payung, buka kemantel ke masjid. Itu bukan dapat pahala, beleng-beleng namanya ya. Yang ketiga, keutamaan berjamaah ke masjid. Apalagi Ustadz, adalah tanah, benda-benda yang kita lewati ketika masjid akan menjadi saksi di akhirat kelak. Pagar, tembok, dinding, tumbuhan, mobil, semua akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga, saya saksinya. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, menganjurkan kepada kita, usahakan ketika ke masjid beda jalannya dan ketika pulang beda jalannya. Contoh, Anda ke masjid lewat pintu kanan, pulang lewat pintu kiri. Dan itulah sebabnya juga ulama mengajarkan kepada kita, ketika sampai di masjid, tiap 2 rakaat jamaah pindah, 2 rakaat salat sunnah pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Semakin banyak saksi yang akan meliput dan menyaksikan kebaikan-kebaikan kita. Apalagi keutamaan sholat berjamaah. Di masjid insya Allah kita dapat pahala 27 kali lipat. Artinya sekali Anda sholat berjamaah di masjid, 27 kali Anda sholat di rumah baru sama nilai keutamaannya. Makin banyak kita lakukan, makin banyak nilai keutamaan yang kita peroleh. Apalagi nilai keutamaan di bulan suci Ramadan. Ketika kita datang berjamaah di masjid, jamaah di masjid itu apa keutamaan yang kita peroleh? Ada yang disebut doa bersama. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh doa bersama. Bagi saya silahkan doa bersama karena ada ulama dan jumhur ulama membenarkannya. Kenapa awal Islam pada zaman Rasulullah tidak melakukannya? Karena pada zaman itu sahabat-sahabat sudah alim, sahabat-sahabat sudah paham. Bagi kita yang masih awam, apalagi yang baru menerima hidayah di bulan suci Ramadan, mereka tidak tahu tata cara dalam berdoa. Maka dipimpinlah oleh imam, dipimpin oleh orang alim. Di dalamnya anak yatim piatu, ada fakir miskin yang mendoakan, dipimpin oleh imam. Maka aminnya orang-orang yang dalam masjid membuat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa bersama. Itulah sebabnya selalu saya anjurkan ketika berdoa dalam masjid, imam sebaiknya membaca doa yang umumnya orang hafal. Membaca doa yang bukan keras ya,
nggak didengar oleh jamaahnya. Supaya apa? Kita jamaah mengetahui apa yang diminta oleh imam. Kadangkala kita jamaah tidak tahu apa yang diminta oleh imam. Kita baik sangka saja, amin, 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 amin. Kita tidak tahu apa yang diminta oleh imam. Bisa jadi anak muda yang jadi imam, jomblo. Maka dia berkata, ya Allah, berikan kami jodoh. Karena kita tidak dengar, ya bapak-bapak di belakang, amin, kabulkan ya Allah. Padahal sudah punya istri. Istrinya pun di belakang mengatakan, amin, kabulkan ya Allah. Ini berarti istrinya mengizinkan suaminya kawin lagi. Tentu ibu-ibu tidak mau. Maka nilai-nilai keutamaan berjamaah itu banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita dapatkan. Maka di bulan suci Ramadan ini latihanlah untuk sholat berjamaah di masjid. Anda bayangkan selama 30 hari 5 waktu kita jamaah, tambah lagi tarawih di malam hari, tambah lagi akhir Ramadan kita itikaf dengan sholat berjamaah di masjid. Insya Allah apabila sebulan Ramadan penuh kita latihan sholat jamaah di masjid, insya Allah lepas Ramadan kita akan mendapatinya sholat kebiasaan kita di masjid. Insya Allah semoga Ramadan ini menjadi pelatihan yang efektif dalam melatih kita sholat jamaah. Semoga manfaat. Saya Dasat Latif untuk TVRI, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.